Kabar terbaru IW dapatkan bahwa Honda New CBR 150R akan segera dirilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Mohon maaf jika kemarin tidak ada video karena memang lumayan sibuk, Cak. Seperti biasa, Ibu akan selalu update buat sampean semuanya biar sampean tidak ketinggalan sejengkal informasi apapun. Ternyata apa yang sudah kita jabarkan sepertinya akan mendekati kenyataan. Bosnya begitu, Cak. Terbaru yang sangat fresh banget. Tahukah sampean? Ternyata PT Astra Honda Motor sudah meluncurkan, bukan meluncurkan, Cak. Maksudnya memberikan undangan, invitation kepada para media bahwa akan ada peluncuran produk baru. Ibu sudah jabarkan sampai semuanya bahwa disinyalir PT Astra Honda Motor sudah menyiapkan setidaknya 3 motor baru. Yang pertama dan potensi paling besar adalah satu Honda CBR 150R all new design, all new frame, all new engine. Fiturnya baru dan semuanya juga baru yang pasti. Jadi desain baru, semuanya baru. Ini adalah Honda New CBR 150R K45R. Sampai kalau mengikuti YouTube benar atau di iwanbenar.com pasti tahu semuanya lah. Ibu sudah beberkan ke semuanya kisi-kisinya, dimana untuk produk ini disinyalir akan mengusung new design seperti dengan kakaknya. Kuis yang terakhir Ibu share ke sampean semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua Oppo. Yang kedua adalah Honda New PCX 160 kita sebutnya ya kan, di Eropa, di Jepang itu sebutnya 160. Honda New PCX 160 ini di sini juga sudah disiapkan oleh PT Astra Honda Motor dengan kode K1Z. Jadi kode projectnya K1Z. Sementara yang sebelumnya yang kita bahas sebelumnya itu yang Honda CBR 150R adalah K45R. Kode K1Z dan K45R memang sebenarnya saling tumpang tindih. Cak Ibe juga agak bingung. Masalahnya motor ini, kedua motor ini sangat beriringan. Jadi mass production-nya tuh seperti mepet-mepet. Kita akan bahas lah nanti pelan-pelan. Dan yang ketiga adalah Honda New CB 150R. Tapi untuk yang CB 150R atau K15P ini ya kita sebutnya belakangan aja lah. Karena ini kalau Ibu pantau nih, Ibu terawang gitu kayaknya dia memang sedikit di belakang dari keduanya. Secara official atau resmi, Astra Honda Motor sudah memberikan undangan, sudah menebar undangan, invitation kepada para media untuk menghadiri launching produk baru. Mereka tidak menyebut produk apa. Mereka hanya menyebut bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, sampai catat Cak, 12 Januari 2021, PT Astra Honda Motor akan meluncurkan new produk baru yang disinyalir. Sementara ini Ibu sangat percaya bahwa itu adalah Honda New CBR 150R K45R. Kenapa Ibu cukup yakin, Cak? Sebelumnya Ibu sudah jabarkan sampean bahwa disinyalir PT Astra Honda Motor sudah melakukan mass production untuk K45R. Memang tidak banyak, Cak, hanya segelintir, yakni 50 unit. Jadi mass production 50 unit ini sebagai role model, sebagai prototype, sebagai sampel sebelum melangkah ke yang lebih tinggi lagi. Jadi sebelum mass production sampai 1000 unit contohnya, memang ada namanya unit percontohan mass production yang dibuat sekitar 50 unit. Jadi biasanya, Cak, dari 3 unit melangkah ke 10 unit dan akhirnya 50 unit. Gambarnya demikianlah kira-kira. Jadi pada saat pembuatan produk ini, itu nanti akan dilihat, Cak, bagaimana kondisi dari komponennya, casing-casingnya, apakah ada problem, apakah ada masalah, apakah sudah sinkron, apakah sudah klop dan sebagainya. Itu nanti akan dilihat oleh mereka. Jadi setelah 3 sampel lulus, mereka akan melangkah ke 10 sampel. Setelah 10 sampel biasanya barulah akan melangkah ke sampel berikutnya, dan biasanya 50 sampel adalah masa terakhir sebelum benar-benar mass production hingga ribuan unit. Soundingnya gitu ya, hasil terawangan kemarin mengatakan bahwa ternyata 50 sampel unit ini sudah lulus uji. Jadi ibaratnya wes jos gandos, tinggal mass production yang kita sebutnya sebagai final mass production yang jumlahnya akan ribuan unit nanti dan akan didistribusi ke sampean semuanya. Itulah kenapa Cak Ibis cukup yakin bahwa CBR 90R K45R ini akan segera diproduksi
produksi di bulan Januari. Makanya IB juga cukup pede kemarin mengatakan bahwa disinyalir di awal Januari atau mungkin pertengahan Januari atau mungkin paling telat akhir Januari 2021, pokoknya di bulan Januari ini new CBR 150R K45R akan dirilis. Sementara ini Cak, memang IB sangat yakin bahwa desainnya sekali lagi Iwan Banaran doang nih yang mengatakan ya, cuma IWB tok sing pede banget sebelumnya ya, sama buka-bukalah informasi bocoran terawan di Iwan Banaran di blog ataupun di YouTube bahwa IWB mungkin salah satu atau satu-satunya blogger yang mengatakan dan cukup yakin secara desain sudah berjabar ke sama-sama bahwa motor ini akan menggunakan suspensi upside down, kemungkinan besar menggunakan suspensi upside down yang identik dengan CRF 150 dengan ukuran 37 mm. Sementara begitu Cak, kalau mungkin meleset nyun sewu, ini yang zaman juga terawan ya toh. Kemudian yang kedua, new engine baru, totally new. Nah, ini untuk new-nya bukan berarti terus bedah semuanya berubah, enggak. Itu adalah pengembangan baru. Pengembangan baru bisa aja perubahan daripada konstruksi, bisa jadi mungkin bore stroke-nya dirubah, mungkin dari kompresi ditinggiin, kemudian juga mungkin bisa jadi dari pengaturan-pengaturan lain yang akan membuat motor ini seharusnya lebih powerful. Seharusnya demikian. Kemudian juga fitur baru, desain baru. Nah, untuk desain ini memang cukup mengesankan Kang Mas. Kalau sampai lihat nanti wis lah. Pokoknya dari keyakinan pribadi, terawan pribadi, ya Ibi bilang keren ya. Pokoknya sampean sabar wae lah. Nanti kalau sampean bilang jelek ya nyun sewu ya. Mungkin selera sampean sudah luar biasa ya, mungkin sudah selangkah beribu-ribu langkah ya. Jadi kalau ngomong jelek tuh Ibi nggak paham nih. Jadi ini adalah desain baru, all new desain yang Ibi katakan kepada sampean bahwa 85% up itu sangat mirip dengan kakaknya, ini CBR 250RR atau K64A. Dari Iwan Banaran itu sudah sounding oleh teman-teman di Filipina, teman-teman di Vietnam, teman-teman di Thailand ya. Makanya untuk dak diduk jangan meleset piye Kang Mas. Nah, ini adalah analisa pertama. Jadi prediksi IWB tanggal 12 nanti ini Honda akan meluncurkan new CBR 150R. Apakah ada kemungkinan produk lain? Tetap ada, Cak. Karena gini, Cak. Jujur, IWB juga sedikit bingung ya. Bukan bingung ya, maksudnya sedikit rancu dengan pergerakan dari AHM ini. Karena IWB menemukan ada dua produk yang sebenarnya tumpang tindih. Jadi kalau sama lihat nih, Cak, pergerakan dari sampel-sampelnya itu istilahnya buat ngedorongin mass produksinya itu ada dua nih, Cak. Jadi K1Z sama K45R. Jadi dua produk ini yang desainnya adalah satunya PCX60, satunya CBR ini saling tumpang tindih. Makanya Ibi bingung nih, apakah mungkin nanti tanggal 12 ini CBR beneran atau justru PCX? Karena gini, yang menarik adalah Honda AP Honda Thailand sudah meluncurkan produk ini kemarin di media. Jadi kalau saya melihat foto-fotonya di sini, Cak. Jadi media-media sudah diundang oleh mereka, kemudian mereka memberikan kebebasan buat media untuk jajal motor ini, new PCX 150 ya kita sebutnya yang di sana. Tapi yang aneh, Cak, ini kok motornya kok dibungkus lemper, Cak. Jadi masih belum ditunjukin aslinya bentuknya ya. Ibu juga bingung kok piye modelnya itu. Udah dikasih untuk ngetes, tapi bentuk aslinya masih disimpan atau dikerukupin, ditempel semuanya. Sama bisa lihat gambar di sini. Jadi sama bisa perhatikan di gambar ini itu terlihat sekali bahwa PCX yang terbaru memang sangat mirip dengan Eropa dan juga Jepang. Dan di Thailand ini dipastikan merupakan figur atau sampel atau role model untuk di Asia Tenggara. Artinya apa? PCX 60 yang nanti akan lahir seharusnya memang mirip atau identik dengan yang di versi Thailand. Itu analisa, Cak. Dan kalau saya perhatikan juga dari sisi depan, samping, belakang tetap sama dengan versi Eropa kemarin. Cuman karena dibungkus dengan ya kayak lemper ini, Cak, tadi ini welek, tadi ini kok malah bingung kaku bener yang ngeliatinya. Lekuk-lekuknya nggak kelihatan sama sekali. Tapi yang jelas depannya itu udah kelihatan, itu ada seperti Eropa banget dan juga Jepang. Dan yang kedua, kita tidak menemukan adanya mata kucing di versi Thailand, tapi yang menarik adalah untuk ban-bannya menggunakan Michelin. Tentu saja di Indonesia nggak mungkin pakai Michelin, itu pasti menggunakan OEM dari, kalau nggak IRC ya mungkin Federal, mungkin gitu ya, FDR ya, mungkin kayak gitulah biasanya. Dan kalau saya memperhatikan juga di sana, rem-remnya sudah double disc brake yang pasti, dan juga knop-knopnya dari speedometernya, kemudian dari smart key-nya juga sangat identik dengan tanah air. Dan yang menarik juga, Cak, ternyata dari beberapa testimoni media di sana, Mocik contohnya ini, mereka mengatakan di Facebooknya bahwa ini adalah the best maxi scooter yang mereka coba. Nah ini menarik nih, the best maxi scooter tenanan opo ora kuwi. Dia bilang akselerasinya mantap, kemudian nurut, agile, akselerasinya jos gandos, dan yang jelas ini adalah standar baru untuk maxi scooter. Gila bosone Kang Mas, gimana ndak penasaran sampean coba? Dari informasinya mocik.com mengatakan bahwa ini adalah the best maxi yang pernah mereka coba. Entahlah, Ibu nggak tahu apakah benar demikian. Selama kita belum ngetes sendiri ya, tentu saja belum percayalah Kang Mas, bener nggak? Walaupun secara spesifikasi jelas, ini adalah sebuah generasi terbaru yang seharusnya memang mengungguli rivalnya. Seharusnya demikian. Kita akan lihat saja nanti. Nah, kembali lagi ke soal tanggal 12 Januari nanti. Yang jelas, Cak, antara dua K1Z dan juga K45 yang bertumpang tindih. Ibu agak puyeng juga nih membayangkannya apa. Apakah nanti yang CBR beneran atau yang PCX
itu yang masih rancu. Tapi kalau dari terawangan, dari sounding kiri kanan, dari persiapan preparation ya, kan behind the scene-nya kelihatan, Cak. Jadi belakangnya seperti apa. Samar-samar sih ngeliatnya tetap CBR. Sementara demikian. Dan untuk Thailand, Cak, walaupun sudah reveal ya, untuk dites sama media, di Thailand itu, di AP Vietnam, di Thailand itu, Vietnam lagi, AP Honda Thailand, ternyata untuk reveal bodinya tanggal 7 nanti. Di sini demikian, ini tanggal biru Sagio, tanggal biru Sagio, tapi nggak tahu nih. Tanggal 6, berarti besok, Cak. Berarti besok. Besok akan di-reveal bentuknya, sosoknya. Sementara kita juga bingung, kalau di Thailand sudah rilis, maksud sih yang dirilis nanti di Indonesia tanggal 12 adalah CBR. Apa nggak sekalian PCX? Nah, ini yang bikin bingung. Makanya IB agak puyeng juga nih kalau dari terawangan arahnya CBR. Tapi kenapa ketika kita ngelihat tren dari kiri kanan di negara-negara lainnya sudah rilis, Indonesia kok masa pending? Kan kayaknya nggak mungkin ya. Makanya kita lihat saja either yang CBR ataupun PCX, yang jelas kita akan tunggu. Kita akan tunggu. Dan yang pasti, Cak, tanggal 12 ini sampai juga akan bisa lihat langsung karena akan dirilis secara virtual oleh Astra Honda Motor. Tentu saja, Cak, jangan pernah kemana-mana. Iwan Banaran akan selalu memberikan informasi secepat mungkin buat sampean semuanya. BB sendiri exciting kalau ada new produk, apapun itu, pabrikannya apapun, karena nggak tahu deh, sensasinya, Cak, ketika kita menunggu detik-detik motor baru tuh, penasaran gitu loh. Itu sampai sekarang pun demikian. IB terjaga dari dulu sampai sekarang demikian. Jadi bukannya IB nggak mau bahas motor lama, memang apa ya, excitingnya tuh beda. Motor lama sih oke, cuman IB lebih prefer untuk membedah motor baru yang belum rilis di pasar. Itu yang sangat IB suka, karena itu tantangannya, itu challenge-nya itu yang beda. Challenge-nya itu kayak dak-dikduk gitu loh, bikin sampean penasaran, itu opo kayak opo nih gitu lah. Jadi kalau sesuatu yang IB dapat itu rasanya pengen bisa ke sampean semuanya, itu udah kepuasan. Kalau sampean tahu, sampean seneng, sampean terpuaskan, ya IB juga seneng gitu loh. Makanya Iwan Banaran selalu dari dulu sampai sekarang selalu memberikan informasi produk baru kalau bisa. Kayak kan Nyoseo kalau mungkin nggak selalu akurat, Nyoseo namanya juga terawangan ya. Jadi dari dulu dari Honda Tralis ya K15A itu Iwan Banaran selalu memberikan update mengenai motor baru ya sampai sekarang. Dan semoga saja follower dan supporter Iwan Banaran selalu terus setia dengan IWB. Jadi IWB bisa memberikan yang terbaik buat sampean semuanya mengenai motor-motor baru. Jadi Kang Mas, itu aja mungkin sekian informasi buat sampean semuanya. Matur nuwun sekali lagi, sampai sudah menonton video Banaran. Dan kalau sampean ada pertanyaan, jangan sungkan sampai curahkan ke kolom komentar. Nanti biar IWB renungkan untuk membuat kontennya. IWB akan coba racik buat sampean, sehingga sampean bisa ya sedikitnya tercerahkan. Karena kita bagaimanapun harus nge-share apapun itu, Cak. Namanya kan jariah, Cak. Jadi ilmu itu kita share berguna buat orang lain, itu jariah. Nggak terasa sudah 12 tahun hampir menjadi penulis dan sekarang mencoba untuk nge-vlog ini. Dan alhamdulillah ternyata gila luar biasa sampean. Ya, namanya respon sampean itu luar biasa. IB harus apa ya, angkat topi angkat topi ini apa jadi ini angkat topi kan begini, Cak ya. Pokoknya salut lah buat sampean yang setia Iwan Banaran dengan konten yang ala kadarnya ya, tidak ada kru dan sebagainya, sampean tetap setia memanteng Iwan Banaran ya. Matur nuwun sekali lagi, Cak. Jangan lupa, Cak, tanggal 12 Januari ya. 12 Januari pantengin YouTube Iwan Banaran ataupun di blog iwanbanaran.com. IB akan update buat sampean semuanya produk apa yang dirilis, apakah CBR atau PCX, yang jelas dua-duanya patut kita tunggu ya. Mau baik, Cak? Matur nuwun, sampai sudah menonton video Banaran, sampai like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat membantu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.